Bila tingkat virulensi pada virus ini di taraf sedang, itu terjadi angka kematian atau mortalitas sekitar 30-70%. Tetapi tetap ada angka penyakitnya, jadi tetap menyebabkan penyakit yang sangat sangat merugikan bagi peternak. Kemudian apabila virus yang menyerang itu tingkat keganasan atau virulensinya rendah, itu angka mortalitasnya kurang dari 30%. Betul. Tetapi virus ini tidak bersifat zoonosis ya. Walaupun jadi tidak menular ke manusia ya. Tetapi di hewan babi tersebut menyebabkan mortalitas tinggi, tetapi dengan morbiditasnya juga tinggi, yaitu 100%. Jadi morbiditasnya 100%. Morbiditasnya atau tingkat kesakitannya ya. Halo Sobat Q, ketemu lagi di Orasi, obrolan santai dan berisi. Kali ini bersama saya, Dr. Hewan Vidya dan Dr. Hewan Lidwina Anastasia, atau lebih akrab dipanggil Dok Tasya ya Dok. Betul. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suatu penyakit yang menyerang pada babi yang dinamakan ASF atau African Swine Fever. Untuk lebih jelasnya langsung kita tanya aja ke Dok Tasya. Nah Dok, tahun kemarin itu kan sempat rame nih di beberapa negara, terutamanya di ASEAN, penyakit ASF ini. Nah, kalau di Indonesia itu seperti apa Dok? Baik, penyakit ASF atau kita bisa sebut juga dengan African Swine Fever, itu penyakit yang menyerang penyakit virus yang menyerang pada hewan babi. Nah, pada awalnya kasus penyakit ASF ini di Indonesia pertama kali itu terjadi di Provinsi Sumatera Utara, di sekitar kuartal ketiga di tahun 2019, tahun kemarin. Kemudian sekarang perkembangannya penyakit tersebut di Indonesia itu sudah meluas kemana-mana, termasuk di Provinsi Sumatera Utara sendiri itu semakin meluas juga. Di sekitar 21 kabupaten kota sudah terindikasi adanya penyakit ASF ini, dengan angka kematian pada babi itu sekitar 40 ribuan ekor. Itu angka kematiannya di Provinsi Sumatera Utara sendiri. Terus kemudian ada lagi loncat antar pulau, yaitu di Provinsi Bali, itu sudah kena 7 kabupaten kota. Sudah ada penyakit ASF yang timbul dan terlaporkan dengan angka kematian 1000-an ekor. Kemudian loncat lagi ke daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timur Leste, di mana negara tersebut sudah terlebih dahulu terserang penyakit ASF ini sebelum Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur itu ada 5 kabupaten kota yang terindikasi adanya penyebaran penyakit virus ASF ini, dengan angka kematian sekitar 2000-an ekor. Itu datanya dari mana? Itu datanya dari Kementerian Pertanian sendiri, yang diunggah oleh FAO, badan dari organisasi PBB. Gitu. Kita bisa lihat di sana. Tadi kan disebutkan nih penyakit ASF ini disebabkan virus. Nah, ini virus apa? Kemudian tadi disebutkan juga kematiannya itu sampai 40.000 ya? Iya, 40.000. Nah, itu sebenarnya tingkat mortalitas dan morbiditasnya itu berapa? Baik, penyakit virus ASF atau African Swine Fever ini adalah penyakit pada hewan babi yang disebabkan oleh virus DNA yang berselubung amplop berbentuk icosahedral yang sangat besar dan kompleks. Nah, dari virus ASF ini berasal dari famili atau keluarga Asfiviridae dengan genus Asfivirus. Nah, virus ini bersifat menular antar hewan babi, baik babi yang dipelihara secara komersial maupun babi liar, dengan tingkat mortalitas atau kematian yang berbeda-beda tergantung dari tingkat keganasan atau virulensi dari virus tersebut. Apabila virus yang menyerang pada babi ini tingkat virulensi atau keganasannya tinggi, itu bisa menyebabkan angka mortalitas atau kematiannya 100%. Wah, ngeri banget ya, 100%. Betul. Dengan catatan ya, virusnya itu sangat virulen atau ganas.
apabila tingkat virulensi pada virus ini di taraf sedang, itu terjadi angka kematian atau mortalitas sekitar 30-70%. Tetapi tetap ada angka penyakitnya, jadi tetap menyebabkan penyakit yang sangat sangat merugikan bagi peternak. Kemudian apabila virus yang menyerang itu tingkat keganasan atau virulensinya rendah, itu angka mortalitasnya kurang dari 30%. Itu. Tetapi virus ini tidak bersifat zoonosis ya. Walaupun jadi tidak menular ke manusia ya. Tetapi di hewan babi tersebut menyebabkan mortalitas tinggi, tetapi dengan morbiditasnya juga tinggi, yaitu 100%. Jadi morbiditasnya 100%. Morbiditasnya atau tingkat kesakitannya ya tinggi. Karena sekali hewan babi ini sudah masuk atau terserang penyakit virus ASF ini, itu menyebabkan penyakit kesakitan. Sangat rapuh lah babi ini terhadap virus ini. Ya. Meskipun tidak menyebar ke manusia, tapi dengan tingkat mortalitas dan morbiditas tinggi itu pastinya merugikan peternak ya. Betul. Nah, untuk gejala klinisnya itu seperti apa tuh? Baik, sebelum masuk ke gejala klinis, itu virus ASF ini menyebar dengan dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung itu apabila hewan yang sudah terinfeksi atau tertular penyakit ASF ini bisa menularkan ke hewan babi yang sehat. Jadi sangat virulen, maksudnya sangat menular banget gitu kan. Itu secara transmisi atau penyebarannya secara langsung. Apabila yang tidak langsung itu melalui 3 cara. Bisa melalui makanan, bisa melalui gigitan caplak, karena virus ASF ini bisa mengantarkan penyakit ASF ini melalui gigitan caplak lunak. Caplak apa tuh, Dok? Caplak yang namanya Ornithodorus maubata sama Ornithodorus nauticus. Nah, dari 2 caplak lunak ini menyebabkan penyakit virus ASF yang disebabkan oleh gigitan caplak sendiri pada hewan babi. Karena di caplak ini virus ASF ini tahan di kelenjar salivanya. Di kelenjar salivanya si caplak. Si caplak, betul. Jadi ketika caplak sudah membawa virus ASF ini, ketika dia sudah menggigit hewan babi otomatis akan terkena atau tertular atau terinfeksi oleh penyakit ASF. Itu cara penularan yang secara tidak langsung melalui vektor caplak. Ada juga yang tadi saya bilang, cara penularannya secara tidak langsung melalui jalur makanan. Itu apabila seekor babi terinfeksi virus ASF itu karena menelan makanan atau sampah sisa makanan yang mengandung partikel virus ASF. Jadi apabila si hewan babi ini atau populasi babi ini dikasih pakan atau diberi makanan ada berupa sampah sisa makanan atau dikenal dengan swill feeding, itu sampah sisa makanan ini bisa berasal dari penerbangan pesawat udara maupun kapal laut yang berlayar antar negara, termasuk yang berlayar ke Indonesia. Nah, makanya itu sangat diperhatikan gitu untuk pemberian makanan melalui swill feeding ini. Tapi diharapannya sih tidak dilakukan pemberian makanan melalui berupa sisa-sisa sampah makanan dari catering. Berarti gitu. Tidak disarankan untuk melakukan swill feeding ya, betul. Karena swill feeding itu bisa dari mana-mana, masuk dari negara lain yang tertular. Takutnya di dalam sisa makanan atau sampah ini sudah terkontaminasi dari virus ASF ini. Jadi apabila terpaksa diberikan pemberian swill feeding, maka sebelum dilakukan pemberian makanan ke babi, itu sebelumnya sisa makanan atau makanan ini dilakukan pemasakan atau perebusan ya untuk mematikan virus dari ASF ini yang ada. Berapa tuh suhunya, Dok? Kurang lebih sekitar 100 sampai 120 derajat Celcius itu selama kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Jadi nggak lama ya? Iya, nggak lama. Supaya harapannya nih virus ini sudah mati gitu karena pemanasan gitu secara langsung gitu. Oke.
Kemudian tadi dok, yang gejala klinisnya seperti apa? Untuk gejala klinisnya sebenarnya sih masa inkubasi dari virus ASF ini sekitar 4-19 hari. Biasanya babi yang telah terinfeksi ASF ini sangat ganas pada hari ke 5-10. Jadi 5-10 ini biasanya apabila hewan babi ini terinfeksi oleh virus ASF yang sangat virulen, itu akan terjadi kematian. Makanya tadi saya sebutkan tingkat mortalitas 100%, itu dalam 5-10 hari masa inkubasi si babi ini akan mati, akan terjadi kematian. Apabila babi tersebut terinfeksi virus yang kurang virulen atau tingkat virulennya sedang, itu di hari ke-10 itu si babi tetap selamat, tetapi akan muncul antibodi dalam tubuhnya, di mana antibodi ini untuk menangkal serangan dari virus yang ada di dalam tubuh babi itu. Itu virulen sedang. Tapi pada akhirnya ada yang bisa selamat ya dok? Ada yang bisa selamat pada akhirnya. Tetapi tetap akan jadi karier membawa virus ASF ini ke temannya sendiri yang jadi sehat. Dia bisa nular-nularin ya? Nular-nularin itu karena sangat menular sekali virus ASF ini. Nah, gejala yang timbul dari penyakit ini terjadi demam tinggi, tidak mau makan, atau anoreksia yang kita sebut anoreksia itu, kemudian depresi, bisa menyebabkan muntah atau diare. Juga khusus pada ASF ini sebenarnya juga sama seperti penyakit lain, itu terjadi pendarahan pada kulit. Pendarahan pada kulit di sekitar bagian dada, perut, kemudian daerah telinga. Itu darahnya ngalir atau kelihatan merah? Kelihatan merah saja. Jadi karena di bawah kulit ya pendarahannya itu di dalam tubuh, jadi tidak keluar melalui pori-pori, tidak. Apabila virulensinya sangat tinggi, karena nantinya akan terjadi kematian, itu sebelum terjadi kematian biasanya nih babi akan terjadi diare berdarah terus. Diare ya. Dan apabila diare berdarah ini kemudian berlanjut dengan kematian, kemudian kita lanjutkan juga dengan bedah bangkai, nanti akan terlihat di dalam organ tubuh si babi ini, khususnya organ tubuh tonsil, terus kemudian kelenjar limfonodus, limpa dan organ limpa, itu akan terjadi perdarahan banyak sekali. Tadinya warnanya organ-organ ini pada umumnya adalah warna pink, kemerahan itu jadi berubah jadi keunguan. Karena terlalu banyak darahnya di sana, gitu. Nah, itu menyebabkan atau disebut juga menyebabkan cyanosis kalau gejala klinis pada ASF. Oke. Nah, dari gejala klinis tadi, itu cara bedainnya dengan penyakit babi lain kan ada tuh dok, kolera atau classical swine fever. Terus mungkin bedanya dengan swine flu itu seperti apa? Baik, sebenarnya pada umumnya untuk gejala klinis penyakit African swine fever ini itu mirip dengan classical swine fever. Tetapi yang bisa membedakan adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Karena mirip, jadi harus diperiksa si hewan ini di laboratorium dan bisa terlihat gitu penyebabnya ini apa, walaupun sama-sama gejala klinisnya sama antara ASF dengan CSF ya. Harus tetap uji lab gitu untuk peneguhan diagnosanya. Sedangkan dibandingkan dengan flu babi, si ASF ini sangat berbeda gejala klinisnya. Terus penyebabnya juga berbeda. Nah, kalau untuk penyakit African swine fever ini, gejala klinisnya itu yang timbul itu dari organ-organ limfonodus atau limfa. Kalau untuk yang flu babi ini, target dari virus flu babi ini adalah organ pernafasan. Jadi sangat berbeda. Kalau untuk classical swine fever memang gejalanya mirip karena tempat target si virus ini organnya sama dengan African swine fever. Gitu. Tapi bedanya harus dilakukan uji lab lebih lanjut untuk peneguhan diagnosanya. Oke, nah tentang peneguhan diagnosa nih dok,
Kira-kira kalau di Indonesia sendiri itu kita bisa ngecek kemana atau bawa sampel itu kemana gitu, dan sampelnya juga bentuk apa aja nih? Oh gitu. iya, baik. Kalau untuk peneguhan diagnosa di laboratorium untuk penyakit African Swine Fever ini ada di beberapa lab laboratorium veteriner di bawah Kementerian Pertanian, yaitu balai-balai veteriner yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian bisa diuji juga sampel-sampel dengan suspek ASF ini bisa diuji di laboratorium penelitian veteriner. Kemudian itu juga sama-sama di bawah Kementerian Pertanian. Kemudian ada juga bisa dilakukan di laboratorium karantina hewan, termasuk di kantor kita, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Di sini bisa sobat. Di sini bisa memang. Dan karena peneguhan diagnosa ini yang paling direkomendasikan oleh Badan Organisasi Internasional Dunia di bidang kesehatan hewan atau OIE, itu disarankan pengujian dengan metode biomolekuler. Nah, untuk laboratorium karantina sendiri yang baru bisa mengembangkan metode deteksi untuk penyakit ASF ini baru di kantor kita. Oh, baru di sini, ya, baru di Lubus KB. Oke. Tadi sampelnya berupa apa nih, Dok? Iya. Kalau misalnya teman-teman di petugas karantina di UPT pengen kirim sampel, itu sampelnya berupa apa? Terus gimana pengemasannya, Dok? Kan pasti dikirim jauh tuh ke Jakarta. Betul. Jadi untuk pengiriman sampel ke lab karantina hewan atau lab veteriner lain, itu sampel-sampel yang harus direkomendasikan untuk pengujian adalah whole blood, berupa whole blood atau darah utuh ya. Kemudian ada serum, ada organ terdiri dari limpa, tonsil maupun kelenjar limfonodus yang lainnya. Kemudian ada sampel-sampel alternatif yang lainnya, bisa swab nasal atau dari fekal atau feses dari hewan babi. Kemudian bisa berupa sampel produk babi sendiri. Produk babi yang sudah dikemas itu bisa kita melakukan deteksi terhadap antigen si virus ASF ini atau berarti nggak hanya hewan babi, tapi kalau ada lalu lintas produk babi, kornet, sosis mungkin ya, Dok. Betul, nah betul. itu bisa dicek ASF juga. Bisa. Nah, pengemasannya, Dok, gimana, Dok? Oh ya, untuk cara pengemasannya itu jadi sebelum dikemas, penanganan sampel ini harus diperhatikan, terutama dengan penggunaan media transport dari sampel ini. Jadi harus ada media transport khusus untuk virus, karena ini target adalah virus. Jadi harus digunakan media transport sampel berupa khusus untuk virus, baik sampel swab maupun whole blood atau dari sampel dari organ sendiri. Kemudian contoh media transportnya apa, Dok? Contohnya itu kayak ADH, ADMM, CDMM gitulah. Saya juga lupa sebenarnya. Ada sih media transport sendiri dari virus ya. Betul. Oke, nanti bisa dicari lagi. Di googling. Kemudian setelah sampel terkoleksi, yang perlu diperhatikan adalah rantai dingin selama transportasi dari sampel tersebut. Jadi sebisa mungkin sampel ini disimpan dalam wadah khusus yang memenuhi persyaratan rantai dingin yang memadai. Itu sekitar di suhu 4 sampai 0 derajat, kalau bisa minus, sampai 0 derajat. dengan pemberian dry ice atau ice gel di dalam tempat khusus untuk sampel. Kemudian selama transportasi sudah berjalan dan sudah tiba di laboratorium, apabila sampel ini belum langsung untuk diuji, maka bisa disimpan di suhu minus 20 sampai 70 derajat Celcius. Bisa tahan sampai berbulan-bulan. Ya, khusus yang minus 70 derajat ke bawah lagi itu bisa sampai berbulan-bulan. Kalau misalnya di suhu minus 20 hanya bisa sampai 1 bulan maksimal. Tetapi apabila sampel itu bisa langsung dikerjakan,
tapi harus butuh penyiapan bahan atau peralatan lab lainnya, maka si sampel ini bisa disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. 4 derajat Celcius. Oke, nah Sobat Q tadi ya, kalau misalnya mau kirim sampel ke Bebus Cafe untuk diuji ASF, udah menyimak kan ya caranya, sampelnya apa, kemudian pengemasannya gimana, dan harus menjaga rantai dingin tadi ya Dok ya. Terakhir nih Dok, untuk pencegahan ASF sendiri itu seperti apa? Kemudian tadi kan untuk virulen sedang, tadi kan masih ada yang bisa selamat nih. Nah kira-kira kalau misalnya kita menemukan di peternakan ini babi sakit nih, dicurigainya ke ASF, nah kira-kira pengobatan atau terapi apa yang bisa kita berikan? Pada dasarnya karena penyakit African Swine Fever ini atau ASF ini disebabkan oleh virus, prinsipnya sebenarnya tidak ada pengobatan untuk penyakit virus. Tetapi pengobatannya berbentuk suportif, kemudian untuk pencegahan terhadap penyakit sekunder oleh bakteri. Jadi dua prinsip itu yang harus kita pegang untuk pengobatan penyakit virus. Jadi salah satu contoh dari pengobatan suportif untuk penyakit virus ini adalah dengan pemberian multivitamin. Untuk pencegahan terhadap penyakit sekunder dari bakteri itu kita bisa berikan antibiotik. Untuk mengurangi gejala penyakitnya ya. Nah, pencegahannya untuk penyakit ini adalah dengan cara penerapan biosecurity dan manajemen kandang yang baik. Nah, serta pengawasan yang ketat dan intensif untuk daerah yang berisiko tinggi. Tidak menjual babi atau karkas yang terkena penyakit ASF. Dan tidak mengkonsumsi babi yang sudah terinfeksi ASF. Kemudian dilakukan isolasi hewan, terutama hewan yang sakit dari hewan yang sehat. Kemudian peralatan serta pengosongan kandang apabila di dalam suatu populasi itu sudah terkena virus ASF, jadi harus dikosongkan. Jadi harus ada eradikasi terhadap populasi tersebut karena kalau misalnya udah pada kena langsung iya betul, eradikasi karena kalau tidak akan menular ke daerah-daerah lainnya juga gitu. Dan baru beberapa bulan ke belakang ya, saya mendengar informasi bahwa Kementerian Pertanian itu berencana mencoba membuat vaksin ASF ini. Semoga percobaan ini itu berjalan lancar dan kita tunggu hasilnya supaya peternak-peternak babi di Indonesia bisa ada solusinya lah untuk penyakit ini. Amin, kita doakan bersama-sama. Nah, Dok, untuk teman-teman petugas karantina ada pesan-pesan nggak Dok terkait ASF ini, mungkin untuk bekerja mencegah penyebaran ASF lebih luas lagi, gimana Dok? Sebenarnya Badan Karantina Pertanian sendiri di bawah Kementerian Pertanian itu dalam mengantisipasi penyakit virus ASF ini sudah mengeluarkan surat edaran. Ada 2 surat edaran. Yang pertama itu surat edaran di sekitar bulan Maret. Itu mengenai mitigasi penyakit virus ASF, CSF, dan flu babi sendiri. Itu di mana UPT itu atau Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian di seluruh Indonesia itu bekerja sama dengan Dinas Peternakan, Laboratorium Balai Veteriner di bawah Kementerian Pertanian juga melakukan pengambilan sampel pada hewan babi 100%. Jadi semua pengambil kalau apabila kita mau mengambil sampel babi itu kita harus mengambil 100% dari populasi itu. Terus kemudian kalau kita mau mengambil produk babinya itu kita ambil pada 6 titik sampel dalam satu asal ternak atau populasi babi tersebut. Kalau ada 6 produk, kalau produk babi sampelnya yang diambil. Terus dengan metode sampling random. Lalu bisa diuji ke laboratorium veteriner yang lain yang terdekat dengan lokasi pengambilan sampel, atau bisa dikirim ke laboratorium karantina termasuk kantor kita, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian sebagai laboratorium rujukan karantina pertanian
eh, dalam mengoptimasi pengujian ASF ini. Kemudian usaha kedua yang lainnya itu mengeluarkan surat edaran di bulan April tentang penindakan kewaspadaan pemasukan media HPHK dari negara Papua New Guinea. Ya, karena berdekatan dengan kita ya, di Jayapura itu. Berarti di sana juga ada ya? Sudah karena di negara Papua New Guinea sendiri juga sudah muncul gitu atau timbul penyakit ASF ini, maka dilakukan pencegahan dan kewaspadaan terhadap lalu lintas babi yang ada di sekitar Papua dan Papua New Guinea dengan cara melakukan penolakan segala jenis produk babi maupun hewan babi dan melakukan desinfektan pada lalu lintas batas dengan Papua New Guinea sendiri, kemudian berkoordinasi dengan instansi pihak terkait untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap hewan babi dan produknya dan lain-lainnya. Sudah lengkap di situ di surat edaran. Jadi pencegahan dari usaha untuk mencegah penyakit ASF masuk Indonesia, pihak Badan Karantina Pertanian sendiri sudah melakukan pengawasan dan penindakan. Oke, demikian Sobat Q, cukup lengkap banget ya penjelasan dari Dok Tasya tentang penyakit ASF ini. Terima kasih Dok. Sama-sama Dok Vivi. Nah, mungkin kita sambung di orasi lain kali. Dadah.